itu saya sudah sempat nge-buy di 1653. Sorry, di 1655. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Biswaiga. So, hari ini hari Senin, kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa, seperti yang kita lakukan. So, kalau kita lihat di Monday Market Review sebelumnya, itu sepertinya sudah running well banget, karena pair-pair yang kita forecast itu sesuai dengan ekspektasi. So, buat teman-teman yang udah ngikutin forecastnya, congratulations. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam chart. Oke, seperti biasa, di sini saya akan membawakan gold, GBP, GPY, dan yang lain-lain. So, di sini kita bisa melihat ya, kita review sedikit dari gold ini sendiri. Kemarin kan forecast kita itu gold bakal turun mencari shadow di 1680. Tapi ternyata si gold ini sendiri sudah sampai di low-nya dia di 1654. Oke, 1654. Nah, kalau kita lihat di sini saya sudah mengisi beberapa penjelasan kenapa gold ini turun, dan mari kita review sedikit. Jadi di sini kita bisa melihat adanya supply area, yang dimana dari adanya supply area ini gold ini bisa turun sekitar 1320 pips. Oke, 1320 pips. Lalu dia masuk lagi ke supply area dan melakukan hal yang sama dan bahkan lebih. Jadi yang kedua ini dia turun sekitar 1530 pips. Oke, teman-teman bisa melihat ini adalah salah satu reason. Jadi awalnya seperti ini. Di sini ada satu area supply, lalu di sini ada trend line. Oke, di sini ada trend line. Lalu di sini juga ada trend line. Tapi berhubung ini sudah jadi, kita kondisikan saja. Oke. Nah, coba kita lihat di 1 hour time frame. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya false break di 1 hour. Nah, di sini kita bisa melihat adanya false break. Di sini 1, 2, dan yang ketiga di sini shadow panjang. Oke, shadow panjang, dan di sini dia mencoba ngetes lagi, ternyata tidak bisa. Nah, berarti hasil di sini akan menjadi spot area, yang dimana di sini ketika harga mencoba untuk menembus area ini, ternyata dia nggak bisa ditembus. Hasil di sini dia breakout. Nah, jadi di sini dia berada di bawah zone ini. Lalu di sini teman-teman bisa melihat adanya perubahan karakter. Yang awalnya higher high, higher low, higher high, higher low, di sini dia berubah. Di sini sudah menjadi lower high. Di sini sudah menjadi lower low. Di sini lower high, di sini lower low, di sini lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. So, itu yang dinamakan perubahan karakter, atau biasa orang-orang sebut COTS, change of character. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini karakteristik dari gold ini sendiri adalah dia memiliki perubahan. Sama juga dengan hal yang di sini. Jadi di sini awalnya lower low, lalu di sini teman-teman bisa melihat high-nya di break, di sini pun juga udah di break. So, di sini high di break, dia buat higher low, buat higher high, buat koreksi besar.
boom. Jadi di sini ada pergerakan yang merubah karakter yang awalnya bearish di sini menjadi bullish. So itu mungkin sedikit kesimpulan, karena dari semua pergerakan gold ini saya sudah sempat update dan kebetulan itu memang running semua gitu. Oke. So kita akan melihat bagaimana respon dari si gold ini sekarang. Kemanakah tujuan dari gold? Mari kita buka di time frame weekly. Kita delete dulu yang tadi biar clean. So di sini kita udah punya lower high. Di sini kita sudah punya lower low. Kalau kita ambil ke kiri, ada apa di sini? Ternyata di sini ada sebuah shadow. Ada sebuah shadow atau wick yang menahan si gold ini sendiri. So kalau kita lihat dari bigger picture-nya dari si gold ini sendiri, di sini kita punya trend line. Oke, kita punya trend line. Trend line yang di respect lagi, naik lagi. Kira di sini ada potensial menjadi double top. Di sini kita punya trend line, di sini ada double top. Ini adalah high dari tahun 2011. Berarti next high-nya ini 2020. Ada gap sekitar 9 tahun. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ada trend line yang tadi kita sudah buat. Oke. Ini trend line-nya di respect sana. Akankah si gold ini menuju ke area trend line? We never know. But ini adalah area support dari historical sebelumnya. So, jika area support yang terdekat ini berhasil di break dan si gold ini bisa mempertahankan struktur bearish dari sini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, let's say seperti itu, possibility buat gold ke sini itu ada. Cuman sepertinya dari kalau kita lihat di sini, mungkin gold ini bakal ditahan di area-area support-supportnya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, dan mungkin ini bakal menjadi balik lagi ke plan awal kita. Selama gold tidak berhasil membuat struktur bearish di sini, maka possibility-nya gold ini akan menjadi sideways. Oke. Possibility terbesar adalah gold bakal sideways. Ini sudah sering banget saya tekankan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pergerakannya ini cukup mirip ya. Teman-teman kalau lihat yang ini, pergerakan yang sebelumnya ini, oke, yang ini dengan yang ini, penurunannya ini cukup mirip menurut saya, dan mungkin entar ketika ada kenaikan ini juga bakal menjadi potensi kemiripan juga gitu. Mungkin bakal seperti ini jalannya, karena sebenarnya dari technical analysis ini sendiri pun dia history repeat itself. Nah, ini dari review dari weekly time frame. So kalau kita lihat dari time frame yang lebih rendah gimana? Simple, dari time frame yang lebih rendah, di sini kita masih punya zone. Kita delete dulu. Ini berarti ada area juga di sini. Nah, selama si gold ini belum berhasil membuat struktur bullish di sini, dia masih akan kuat untuk turun. Karena kalau ini aja nggak bisa dijebol, gimana caranya dia nggak jebol ini gitu.
minimal ada perubahan struktur dulu, entah dia ngebuat false break dulu baru dia naik, atau dia bisa naik langsung membuat struktur bullish di time frame 4 jam. Struktur bullishnya otomatis dengan adanya struktur bullish di 4 jam, berarti candlestick di daily itu dia bakal full power. Oke. Lalu coba kita lihat di 4 hours, karena tidak ada yang bisa dilihat di daily. Nah, di 4 hours ini sendiri pun ini masih tetap sama ya. Kita punya zone di sini satu, lalu di sini juga ada critical point-nya yang ngebuat si gold ini turun jauh banget. Terus di sini juga ada area trend line. So, kalau kita lihat dari bigger picture, kita ambil trend line seperti ini jadinya. Nah, kemarin itu saya sudah sempat nge-buy di 1653. Sorry, di 1655. Ya, 1655. Terus ketika dia udah running, itu kebetulan saya pakai di time frame 5 menit. Nah, di time frame 5 menit itu saya pikir dia udah running sekitar 20-30 pips. Dia ketarik sini. Akhirnya saya BEP. Nah, ketika sudah di BEP itu dia malah hit BEP. Dan hasil dia langsung terbang 200-300 pips. Ya, mungkin itu yang dinamakan belum rezeki ya guys ya. So, di sini alasan saya entry buy di sini adalah simple. Ada area trend line 1, 2, 3. Nah, kebetulan di sini dia false break. Jadi gold ini seringkali melakukan yang namanya false break untuk nge-trigger orang-orang yang tidak tahu arah ya, bisa dibilang. Jadi ini adalah reason saya entry, dan karena SL nanti saya tunjukin di sini. So, sekarang pergerakan dari gold, jika memang ini trendline di respect, berarti otomatis di lower time frame ini dia akan membuat struktur bullish. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah punya H pertamanya dia. Jadi kita tinggal menunggu adanya higher low di sini, dan kebetulan higher low ini udah mau kebentuk di sini. So, kita bisa menunggu confirmnya di sini. Kalau ada candle bullish, atau kita bisa turunin lagi strukturnya ke lower time frame. Kalau ini memang menjadi area rejection, maka kita bisa eksekusi di sini. Target terdekat di mana? Simpelnya di sini. 1692 sampai 1700 deh. 1700 itu ada di sini. Jadi kita ngelihat apakah si gold ini bisa membuat struktur bullish di lower time frame. Karena kalau pada dasarnya di daily time frame, seperti yang tadi kita bahas, dia harus break out dari area ini, baru dia bisa melanjutkan kenaikan. Which mean kalau dia berhasil break di sini, ini akan menjadi false break. Jadi yang break ini akan menjadi false break kalau si gold ini berhasil break di sini. Apalagi dia break out dari trend line, itu dia bakal reverse, dan mungkin skenario dari si sideway itu bakal running. But on the other hand, jika area ini nggak bisa ditembus, seperti yang tadi saya bilang, masih ada possibility dia untuk turun. Tapi kita belum tahu pasti ya turunnya di mana. Kita cuma bisa menaruh level support yang mungkin akan direspect oleh si gold ini sendiri. So, ini adalah forecast untuk gold. Hopefully you guys pakai forecast ini semaksimal mungkin, karena dari sebelumnya kita udah seperti peramal ya, nge-forecast gold ini benar-benar running well terus gitu. So, kita next on the other page. Kita ada JPY USD.
JPY USD. Weekly time frame kalau kita lihat di sini dia nge-break dari area support sebelumnya dan strukturnya masih still bearish. Ini support tahun 2015 dan kalau kita lihat strukturnya masih bearish. Belum ada perlawanan dari si JPY USD ini, but soon mudah-mudahan dia melawan karena di sini dia masih dalam trend bearish. Jadi yang harus kita lakukan adalah waiting, menunggu adanya trend reversal dari JPY USD ini. So simpelnya di sini dia sudah membuat base. Oke, membuat base, mungkin di sana akan terjadi akumulasi dan maybe itu adalah kekuatan powernya dia bisa kembali lagi naik minimal ya ke area resisten yang terdekat dulu deh, atau minimal dia membuat struktur bullish dulu. Nah, di sini ada yang bagus juga. Tadi kita forecast pakai trend line. Di sini ada satu trend line juga dari weekly time frame. Kalau kita lihat di sini dari weekly time frame ada support which is pas banget di dekat area trend line, dan ini low-nya tahun 86. Ini benar-benar super low-nya banget JPY. Mungkin kalau dia di sini market crash kali ya. So, kalau kita lihat dari struktur trend, memang di sini trennya lagi bearish. Cuman minimal dia ngebuat swing dulu lah. Untuk koreksi sehat, dia naik kayak dulu sini, ngetes ini karena ini belum pernah dites dari weekly time frame. Kemudian bolehlah dia turun biar kita dapat confirm dari pair GBP, JPY, Euro JPY, XXX JPY lah. Jadi biar kita dapat confirm, kita bisa nge-short selling lawan dari Jepang ini sendiri ya guys ya. So kalau kita lihat dari daily time frame, di daily time frame pun kita bisa pasang trend line juga. Nah dari daily time frame sini dia sudah mendekati area trend line, dan kalau kita lihat belum ada divergen ya. Di sini belum ada divergen. Terus kalau kita lihat di 4 hours, nah di 4 hours ini dia udah ngeliatin divergen di sini. Jadi ini chartnya turun, tapi dia naik nih. Oke, kita tinggal menunggu momen dan waktu untuk ngeliat XXX JPY itu drop. Minimal dia bisa ke area trend line, dan next dia bisa breakout trend line. Oke, trend line ini. And then lawan-lawan dari Jepang itu bakal kita take shortnya. So ini baru 2 pair ya. Mungkin ya lagi satu ini kita bakal bahas Euro GBP, karena Euro GBP ini juga menarik. Kalau dilihat-lihat dia baru aja breakout dari area high-nya dia ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa melihat adanya breakout struktur di sini. Jadi dari forecast kita sebelumnya ini udah running well juga gitu. So di sini kita melihat ada satu zone, ada satu garis ya tepatnya. Lalu kalau kita buatin zone, dia bakal menjadi ini bakal menjadi zone. Nah dari weekly time frame ini mirip-mirip sama si gold ya. Jadi tujuannya dia sideways, cuman ini udah berjalan cukup lama. Di sini dia sideways udah dari 2016 sampai sekarang, itu sekarang sekitar 6 tahun juga. So di sini ada possibility dia naik ke area resistennya dia.
Nah, sekarang kita udah bisa melihat adanya struktur yang di break, cuman tetap aja di sini masih sideways, apapun bisa terjadi. So kalau kita lihat dari daily time frame pun di sini dia udah ada reject sedikit ya. Nah harapannya si Euro GBP ini dia bisa turun sampai di area trendline dulu. Oke. Dia bisa turun sampai di area trendline, baru dia lanjut naik lagi. Semoga dia turun ke sana biar kita yang belum eksekusi atau belum entry ini bisa dijemput oleh market gitu. Jadi kita ikut-ikut dikit gitu. So untuk setup swingnya ini cukup bagus. Terus kalau kita lihat di 1 hour, jadi di 1 hour ini terlihat dia sudah break dari trendline resistance. Nah, di sini ada area terdekatnya dia. Nah, satu notes lagi, selama dia belum berhasil berubah struktur di time frame kecilnya itu menjadi lower low, lower high, itu kita mending jangan ngambil sell. Kecuali dia sudah memiliki impulsif movement, berimpulsif, ada correction, kita bisa take ketika dia correction. Jadi kita nggak ngelawan tren. Jadi kalau di ini belum ada, kita wait and see dulu. Kita wait and see, karena kalau misalkan trennya memang lagi strong, ini bisa dihajar, bisa dihantam, terus dihantam, dan kita nggak sadar kalau itu trennya lagi strong. Nah, seperti yang saya bilang, kita bisa take sell kalau mau ketika ada perubahan strukturnya udah jelas di time frame yang lebih kecil. Jadi targetnya di mana? Ini bakal menjadi target. Oke, kita taruh di sini 0.85415, kita pasang alarm. Look at the reaction. Oke, di sini kita udah pasang alarm. Jadi kalau misalkan dia udah menyentuh di harga yang kita pengen, kita bisa melihat bagaimana reaksi dari marketnya ini sendiri. Oke. Nah, hopefully guys you enjoy this video, dan jangan lupa subscribe dan follow sosial medianya Frontline.co, karena nanti kita bakal update terus di sana. Dan juga buat teman-teman yang belum join di Telegram, silahkan join Telegram. Di Telegram ada linknya di bio Instagram. So tinggal diklik join deh. So thank you yang udah nonton, enjoy